Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 12 Desember 1. Kenya merdeka dari Britania Raya tahun 1963. Kenya adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Timur. Kenya berbatasan dengan Somalia di sebelah timur, Tanzania di sebelah selatan, Uganda di sebelah barat, Sudan di sebelah barat laut dan berbatasan dengan Ethiopia di sebelah utaranya. Sedangkan di sebelah tenggara Kenya adalah Samudra Hindia. Ibu kota Kenya adalah kota Nairobi. Dalam sejarahnya, Kenya merupakan negara koloni Inggris yang merdeka pada tanggal 12 Desember tahun 1963. Namun sebelum pendudukan Inggris di Kenya, negara Eropa yang pertama menjelajahi Kenya sebelum Inggris adalah negara Portugal yang mengunjungi Mombasa pada 1498. Portugal secara resmi mengendalikan Kenya sejak tahun 1505. Pada tahun Jerman membentuk protektorat di wilayah pesisir Sultan Zanzibar pada tahun 1885 dan kemudian diikuti oleh Inggris yang membentuk protektorat Afrika Timur pada tahun 1895. Luas wilayah Kenya adalah sebesar 580.367 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 53.527.936 jiwa. 2020. Mayoritas penduduk Kenya adalah Kikuyu, Luhya Kalenjin, Luo, Kamba, Somali Kisii, Mijikenda, Meru, Masai dan Turkana yang sebagian besarnya merupakan pemeluk agama Kristen dan Islam. Bahasa resmi Kenya adalah bahasa Inggris dan bahasa Kiswahili. Sistem pemerintahan Kenya adalah sistem pemerintahan republik presidensial yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Presiden Kenya dipilih secara langsung oleh rakyatnya untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat menjabat sebanyak 2 periode saja apabila terpilih kembali. 2. Tsunami melanda Pulau Flores tahun 1992. Pada tanggal 12 Desember tahun 1992, gelombang tsunami menghantam Pulau Flores bagian tengah dan timur. Selain menyebabkan kehancuran infrastruktur, bencana tsunami tersebut juga merenggut ribuan jiwa. Lebih dari 1.300 orang dinyatakan meninggal. 500 orang hilang dan ribuan bangunan rusak baik itu karena terjangan ombak atau terkena reruntuhan gedung. Gelombang setinggi 6-25 meter menyapu wilayah daratan hingga sejauh 300 meter setelah gempa berkekuatan 7,5 skala Richter mengguncang wilayah yang masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Besaran gempa tersebut dinyatakan oleh Institut de Physique du Globe yang berkedudukan di Strasbourg, Perancis. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan angka yang berbeda, yakni 6,8 skala Richter. 2 kabupaten yang paling terdampak dari kejadian ini adalah Kabupaten Sika dan Ende. Namun, wilayah Kabupaten Sika lebih banyak terdampak karena posisinya yang terletak di sisi selatan. Pusat gempa terdeteksi terletak di kedalaman 36 km di Laut Sawu di lepas pantai Maumere. Meskipun begitu, getaran dirasakan seluruh wilayah Flores, bahkan hingga Kupang, Pulau Kupang, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah penduduk, tempat ibadah, gedung-gedung sekolah, rumah sakit,
dan beragam fasilitas umum lainnya porak-poranda akibat guncangan gempa ditambah terjangan air yang terbawa gelombang. Berdasarkan pemberitaan harian Kompas edisi tanggal 13 Desember tahun 1992, dua kota di kabupaten terdampak Maumere dan Ende lumpuh total. Masyarakat pun dicekam rasa takut dan khawatir akibat bencana alam yang terjadi. Terlebih karena pada saat itu gempa susulan masih saja terjadi hingga tengah malam. Sebagian masyarakat berlarian ke arah dataran yang lebih tinggi, namun mereka justru dihadang oleh tanah longsor. Ini disebabkan oleh sejumlah daerah pantai Flores berkontur miring, berbukit dan gunung-gunung. Sejumlah 90 orang ditemukan meninggal pada operasi pencarian yang dilakukan hari itu juga. Di tengah situasi yang masih mencekam, kebanyakan korban ditemukan tertimbun reruntuhan bangunan. Sementara lainnya ditemukan dalam kondisi luka-luka. Mereka mendapatkan perawatan di rumah sakit meski harus menempati lorong-lorong karena ruang-ruang perawatan yang retak dan rusak. Proses koordinasi pencarian juga proses pelaporan kejadian ketika itu sulit dilakukan karena sistem komunikasi darat, laut, dan udara mengalami gangguan. Sejumlah kelompok aparat bahu-membahu memberikan bantuan, menyisir korban, dan mendirikan dapur umum bagi korban yang kehilangan tempat tinggalnya dan terpaksa tinggal di pengungsian. Berdasarkan laporan pertanggal 15 Desember tahun 1992, jumlah korban meninggal sudah terdata sebanyak 1.895 jiwa. Banyaknya korban dan situasi yang belum kembali pulih menyebabkan aparat mau tidak mau melakukan penguburan massal. Cara penguburan itu terpaksa ditempuh meski sejumlah keluarga korban belum ikhlas memakamkan sanak saudaranya secara massal. 3. Lahirnya Desy Ratnasari, aktris dan penyanyi Indonesia. Hajah Desy Ratnasari lahir di Sukabumi, Jawa Barat tanggal 12 Desember tahun 1973. Dia merupakan aktris film dan sinetron, model, bintang iklan, penyanyi, pembawa acara papan atas dan politisi Indonesia. Sejak 2014, Desy terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional yang akan berakhir pada tahun 2019. Kemudian ia terpilih lagi sebagai anggota DPR RI Komisi 10 periode 2019 sampai 2024 dari daerah pemilihan Sukabumi. Kiprahnya semakin mentereng di politik setelah secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Barat 2020-2025 pada bulan Oktober tahun 2020. Pada era 1990-an, artis yang selalu bermain protagonis ini bertahta sebagai artis papan atas dan termahal yang menguasai jagat hiburan Indonesia melalui penampilannya dalam berbagai peran layar kaca yang menyedot perhatian publik dan berating tinggi. Itu terbukti dengan selalu masuknya nama Desy dalam berbagai penghargaan di tanah air. Desy juga menjadi artis pertama Indonesia yang dibuat cap tangannya untuk disimpan di Planet Hollywood Jakarta. Desy hingga saat ini pun masih merupakan salah satu artis papan atas dan terpopuler di Indonesia sejak awal tahun 1990-an dan masih eksis di tengah gempuran bintang-bintang baru dan berwajah Indo. Desy dianggap merupakan ikon kecantikan wajah Indonesia asli. Desy mengawali karirnya saat berusia 14 tahun mengikuti ajang pemilihan gadis sampul dan keluar sebagai juara 2 termasuk mengungguli temannya yang juga menjadi artis papan atas, Bella Shapira. Setelah itu karirnya berkembang dan melesat bak meteor. Desy mulai main film dan sinetron.
Film dan sinetron yang dibintanginya banyak menyedot perhatian penonton. Di antaranya Olga dan Sepatu Roda bersama Nike Ardila dan Mandra, Blok M bersama Paramita Rusady, Pesta bersama Ari Wibowo, Si Kabayan Mencari Jodoh sebagai Nyi Iteng bersama Didi Petet, serta film Yosawal Oha Yosua bersama aktor cilik Yosua Suherman dan Anjasmara. Sinetron Lepas Bukan Perempuan biasa mengantarkan Desi meraih penghargaan Piala Vidya sebagai pemeran pendukung wanita terbaik Festival Sinetron Indonesia 1997. Pada sinetron ini Desi beradu akting dengan Christine Hakim dan Doni Damara. Desi membuktikan dirinya sebagai ratu sinetron dengan selalu menjadi pemeran utama sinetron yang dibintanginya pada tahun 90-an. Pada tahun 1997 ia meraih penghargaan tertinggi bintang televisi terbaik Panasonic Award dan kembali meraihnya pada tahun 1999 di mana pemenang didasarkan pada hasil polling pemirsa semua channel televisi Indonesia. Padahal era 90-an merupakan era keemasan sinetron Indonesia di mana sinetron-sinetron berkualitas muncul disertai kelahiran bintang-bintang papan atas yang hijrah dari perfilman seperti Paramita Rusady dan Ayu Azhari yang menjadi 300 sinetron pada masa itu. Desi pernah diisukan menjalin hubungan dengan mantan Menteri Tenaga Kerja, Abdul Latif. Menepis isu tersebut ia menikah dengan teman masa sekolahnya, Renadi Pramudia, tanggal 20 Februari tahun 1999 di Masjid Al-Mutakin, Sukabumi. Pernikahan tersebut tak bertahan lama. Tahun 2000 Desi membuat heboh dengan gugatan cerainya. 1 tahun setelah bercerai dari seorang pegawai kantoran biasa, tanggal 19 Agustus tahun 2001 Desi menikahi seorang pengusaha kaya bernama Semi Hamzah. Pernikahan keduanya ini pun berakhir dengan perceraian pada tanggal 16 Maret tahun 2004. Dari hasil pernikahan keduanya, Desi dikarunia seorang anak, Nasiwan Natania Hamzah, lahir tanggal 21 Juli tahun 2002. Desi juga pernah menjalin hubungan dengan Irwan Deni Musri, seorang pengusaha jam mewah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.